Tes. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik, Indonesia merupakan bangsa yang besar, terdiri dari hampir 300 juta jiwa, 718 bahasa daerah, dan 1340 suku bangsa, terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, bahasa, dan agama yang tersebar di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, tentu Indonesia memiliki tantangan dan persoalan. Persoalan internal bangsa tergambar dalam gesekan-gesekan yang terjadi, kasus kerusuhan antar etnis maupun agama, hingga diskriminasi kaum minoritas. Akibatnya ikatan kekeluargaan semakin rendah, jalinan persahabatan semakin lemah, bahkan ikatan persatuan dan kesatuan pun semakin punah. Yang muncul adalah fanatisme buta, persaingan tidak sehat, permusuhan, perpecahan, bahkan gontok-gontokan yang meluluh lantahkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kasus-kasus tersebut, hadirin, semakin menguatkan bahwa karakteristik bangsa yang multikultural justru dapat menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keutuhan negeri. Pantas Insinyur Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, sedangkan perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Menjalin Persatuan dan Kesatuan di tengah kebinekaan bangsa yang multikultural, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Hadirin rahimakumullah, menurut kajian ilmu balaghah, ayat tersebut termasuk kalamul khabari, bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa. Semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk dan jasadmu, tetapi Allah melihat pada hati dan amalmu. Secara tekstual, sababun nuzul ayat tersebut menurut Ibnu Asy-Syakir yang bersumber dari Abu Bakar bin Daud, berkaitan dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan Abi Hindin dengan seorang wanita dari kalangan Bani Bayadhah. Bani Bayadhah menjawab dengan sinis, "Ya Rasulullah, pantaskah jika kami menikahkan putri-putri kami yang cantik jelita dengan budak-budak kami yang hitam legam kalangan jelata?" Belum sempat Rasul menjawab, lalu turunlah Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan kalimat lita'arafu ay liyahsula bainakumut ta'aruf wat ta'alluf, agar kalian saling mengenal, menjalin komunikasi yang harmoni dan menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pilih kasih. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan landasan strategis untuk membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan bangsa.
Langkah awalnya adalah kita harus saling mengenal, bukan menutup diri, membangga-banggakan kelompok adat istiadat masing-masing. Sebab sikap seperti itu, hadirin, merupakan virus persatuan, penghambat persatuan, bahkan penghancur persatuan. Saudara-saudaraku, apakah kalian rela bangsa yang besar dan multikultural ini harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan? Tentu tidak, hadirin. Bhinneka Tunggal Ika merupakan lem pemersatu bangsa. Senada dengan ungkapan Dr. Karel Stenbring, seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda, beliau mengatakan, Indonesia meskipun berbeda ras, suku, budaya, bahasa, dan agama, namun hidup dalam keramah tamahan yang dibingkai dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu tujuan, yakni persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, menurut Ibnu Al-Farabi dalam Ara Ahlal Madinah Al-Fadilah, kita harus mengembangkan jiwa Itsariyah, yaitu mendahulukan kepentingan umum, dan menekan jiwa Anadiyah, yaitu kepentingan pribadi. Lalu bagaimanakah menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan penggalan firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Hadirin rahimakumullah, menurut ayat tersebut, demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, selain berpegang pada agama Allah, juga harus menjalin kekeluargaan bukan perpecahan, menjalin kebersamaan bukan perselisihan, dan menanamkan jiwa integrasi bukan disintegrasi, serta mengembangkan jiwa kompetisi bukan jiwa yang senang berkelahi. Dengan diisyaratkan dalam kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan dijelaskan secara rinci oleh Imam Ibnu Katsir, ai amarahum bil jamaah wa nahahum 'anit tafriqah. Allah menyuruh bersatu padu dan melarang berseteru. Perbedaan ideologi, organisasi, agama adat istiadat, dan bahasa harus menjadi modal untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Bukan sebaliknya, gara-gara berlainan suku, berbeda pendapat dalam pilihan partai pemilu, lalu menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Sebab wala tafarraqu merupakan sighatun nahi, dan dijelaskan dalam kaidah usul fikih, al aslu fin nahyi lit tahrim, asal suatu larangan itu adalah haram. Almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan, United we stand, divided we fall. Jama'atu rahmah wal firqatu azabah. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, mari samakan langkah, satukan persepsi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, tapi dengan perbedaan kita harus saling menghargai dan menghormati. Intinya hadirin, saya, saudara dan seluruh komponen bangsa harus kompak dalam menjalin persatuan dan kesatuan. Jika sikap tersebut yang diaplikasikan, maka Allah akan memberikan kebahagiaan sebagaimana yang terangkai dalam firman Allah, Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah nan maha agung. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berakhirnya lantunan firman Allah tadi, maka uraian ini dapatlah disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah untuk memperkokoh bangsa. Langkah awalnya adalah kita harus saling menghargai dan menghormati serta menanamkan nilai-nilai persaudaraan di antara kita. Jadikan perbedaan sebagai jembatan emas untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Demikianlah kami akhiri syarahan ini dengan sebuah pantun. Ada mojang, ada jejaka, Ada tuan, ada nyonya. Mari jaga Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.